Teror palsu. Media Tempo akui kiriman kepala babi adalah rekayasa dan sudah minta maaf kepada pihak TNI. Pakai ini. Tadi nampak. Bukanya gerekin itu bawah. Diawasin dulu. Rabu 19 Maret 2025. Kantor Media Tempo mendapat kiriman paket yang saat dibuka berisi kepala babi dengan telinga terpotong. Paket tersebut ditujukan kepada Francisca Rosana, jurnalis dan host rubrik Bocor Alus. Acara podcast Bocor Alus Tempo yang saat itu sedang memperbincangkan revisi Undang-Undang TNI, kemudian menduga bahwa yang mengirimkan teror paket kepala babi adalah TNI, tanpa ada bukti. Influencer dan buzzer Media Tempo pun terus berteriak bahwa Tempo diteror oleh TNI. Namun setelah kepolisian melakukan investigasi, termasuk komunikasi dengan pihak TNI, justru bukti ditemukan kalau yang mengirim paket adalah orang dari LSM yang masih berafiliasi dengan Media Tempo itu sendiri. Media Tempo pun langsung mendatangi Maijen TNI Kristome, yang saat itu menjabat Kepala Pusat Penerangan TNI. Mengutuk keras dengan aksi-aksi seperti itu, artinya di dalam negara demokrasi, security sector reform saat ini, justru media itu harus sangat dihormati sebagai kontrol kita, ya, dalam kerangka supremasi sipil dan negara demokrasi. Jadi ancaman atau intimidasi seperti itu saya rasa tidak tepat dan harus kita cari siapa pelakunya, dan saya berharap memang pihak keamanan atau pihak kepolisian hal ini bisa mengungkap siapa sebenarnya yang mengirimi itu, sehingga tidak ambigu, tidak kita saling curiga dari kita satu sama lain, gitu ya. Kalau perlu memang bisa Tempo minta bantuan TNI misalnya pada kami, misalnya kalau memang perlu Polri dibantu oleh TNI untuk mencari siapa sih sebenarnya yang bermain di belakang ini semua. Media Tempo meminta maaf kepada Kapuspen TNI karena telah menuduh dan memfitnah TNI. Namun, Media Tempo menolak untuk membuka kasus teror kepala babi ini sebagai rekayasa dan tidak mau membuka di ruang medsos. Kamis 12 Maret 2026, teror kembali terjadi kepada salah satu aktivis yang bernama Andri Yunus, pengurus LSM Kontras yang disiram air keras oleh dua orang tak dikenal dengan mengendarai motor. Tentu peristiwa penyiraman air keras tersebut akan dihubung-hubungkan dengan aktivitas Andri yang mengkritik TNI dalam sebuah podcast. Namun berbeda dengan kasus penyiraman air keras terhadap penyidik KPK Novel Baswedan, yang